sekalian dari Portugal. Ya, malam ini kita beruntung pada acara gathering malam ini yang bisa ditemani oleh Kang Iwan Poncowinoto. Ya, tadi memang rupanya nggak ada CV-nya Kang Iwan dibacain sama Gaby, yang dibacain malah CV saya. Ada Saya sedikit cuma ada sedikit misunderstanding. iya. Iya, saya hanya ingin mendampingi Kang Iwan aja malam ini. Ya, Kang Iwan kita udah tahu semua. Mungkin karena itu kita sudah kenal semua sama Kang Iwan Iya, dari Sipil 73 ya, Sipil 73, Kuya Sipil lah pokoknya, Kuya Sipil 73 ya. Yang sudah malang melintang banyak sekali ya di betul. khususnya di manajemen keuangan syariah gitu ya. Iya. Saya ya, beliau pernah juga di Jam Sostek, ya, direkturnya Jam Sostek, Iya, dirut, kemudian dirut. di rootnya Jam Sostek ya, Kang Iwan. Kang Iwan nanti kenalin sendiri aja ya, ya Kang Iwan ya. Tapi yang saya juga kenal sekali ya, karena beliau itu malang melintang di berbagai lembaga-lembaga independen, misalnya di Masyarakat Ekonomi Syariah, di Dewan Syariah Nasional, pokoknya yang berkaitan dengan syariah itu beliau sudah sangat malang melintang di daerah situ. Oleh karena itu kita senang sekali ya, Kang Iwan malam ini akan membicarakan dengan topik tadi yang dikatakan oleh Gaby ya, freedom, financial freedom cara syariah, atau merdeka finansial secara finansial cara syariah gitu ya, yang saya kira menarik sekali dan cukup provokatif karena ada kata-kata financial freedom-nya ini ya, yang kita harapkan kita semua bisa terbebaskan gitu ya dari semua masalah keuangan. Benar Kang Iwan ya, nanti tolong kita diberikan pencerahan ya bagaimana terbebas dari masalah-masalah keuangan ya. Dan saya mendengar bahwa ada 8 jurus cara syariah yang nanti akan disampaikan oleh Kang Iwan. Dan ini kalau di buku silat kita tahu semua, itu namanya kan jurus Patwa. Nah ini rupanya Kang Iwan sudah satu tingkat sama suhu di Shaolin Pai, Wesio di Shaolin Pai ini ya. Kita sangat nantikan pencerahan Kang Iwan mengenai hal ini, sehingga kita dapat memanfaatkan cara syariah tadi ya bagi perencanaan keuangan yang tentunya bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan tabungan dan investasi kita semua ya, di mana tabungan sudah kita dengan susah payah kita kumpulkan ya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kita semua dan keluarga seperti itu. Amin. Terkait dengan hal ini saya mau ngobrol sebentar kasih untuk pemanasan sebelum Kang Iwan ya. Memang di kita ini sangat disayangkan bahwa belum banyak orang yang mengetahui dan memahami betul apa yang disebut sebagai manajemen keuangan syariah gitu ya. Dan salah satunya ya, saya tidak tahu ini salah satunya, nanti mungkin juga bisa ditambahkan oleh Kang Iwan. Ada suatu stigma sebetulnya, satu stigma ya di kalangan masyarakat bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu di Indonesia hanya diperuntukkan bagi kalangan Muslim saja. Itu ada stigma seperti itu ya, sehingga kita tahu perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu sangat lambat ya, dan bahkan terkesan tidak bergerak, stagnan ya, stagnan saja. Dan oleh karena itu kita akan coba malam ini ya, nanti akan mendengar dari Kang Iwan ya, bagaimana kita bisa ya memanfaatkan tadi manajemen dari keuangan syariah gitu ya. Kalau kita lihat secara nasional, potensi memang untuk keuangan dan perbankan syariah, ekonomi syariah lah gitu secara keseluruhan, itu memiliki banyak ruang gerak ya untuk kita tingkatkan lebih besar lagi ya. Ada data nih dari surveinya OJK ya, bahwa pada bulan Januari 2021 ini, bulan Januari yang lalu, itu angka total aset keuangan syariah ya di Indonesia itu hanya sekitar di bawah 10%, 9,6% dibandingkan dengan seluruh pasar keuangan di Indonesia yang kita tahu mayoritas itu dikuasai oleh perbankan konvensional ya. Nah, bahkan yang kita melihat dari data survei tadi terkait dengan bagaimana masyarakat mengenal dan memahami keuangan syariah,
itu ada satu survei ya yang mengatakan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah dan tingkat literasi keuangan syariah itu masih sangat rendah, hanya sekitar 9%. Ya, ini sangat disayangkan sekali ya, bahwa potensinya begitu besar ya, tapi hanya sedikit peranan dari keuangan syariah di sini. Oleh karena itu, kita coba malam ini ya ngobrol santai dengan Kang Iwan. Semoga pencerahan Kang Iwan akan dapat membantu kita semua meningkatkan angka inklusi dan literasi keuangan syariah kita, dan khususnya perencanaan keuangan cara syariah tadi yang dengan jurus Taqwa tadi dapat bermanfaat bukan saja bagi umat Muslim, ya, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kang Iwan, ya waktunya kita punya banyak waktu longgar malam ini, so feel free to use it. Ya kita bisa punya paling nggak ya bisa ngobrol 1 jam, kemudian bisa diskusi begitu ya Gaby ya, kira-kira bisa sekitar itu ya. Kita bisa ngobrol, kita diskusikan, ya mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Kang Iwan, saya persilahkan. Makasih Kang Didik. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Alhamdulillah. Ya, saya senang bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman sekalian. Tadi saya ngomong sama Tita, sama Gaby langsung didekin. Waduh, kayak masih mahasiswa aja. Apa ya? Memang kita kalau ketemu sama teman-teman ini, kita semua lupa umur, udah lupa kita ada di mana gitu ya. Tapi karena ini memang membuat hati kita bahagia, kita bersama-sama. Saya akan share materinya dan mohon maaf agak sedikit menonjolkan sesuatu. Jadi saya rubah kata-kata jadi merdeka finansial. Karena ternyata banyak sekali orang yang ngajakin. Jadi tadi pagi aja saya juga memberikan hal semacam ini ke Aksa Finansial. Besok saya ada buat mandiri, jadi cukup lumayan lah orang-orang yang nanya hal ini sekarang ini. Nah, kita ngomong tentang merdeka finansial. Banyak orang yang ngomong dengan cara yang sangat sophisticated. Saya mau kasih contoh yang sangat sederhana. Contoh pertama ini di sini. Di gedung ini ada satu perusahaan yang besar ya, yang bergerak dalam bidang keuangan. Dia pernah beberapa kali ya meminta saya jadi konsultan untuk ngurusin apa? Untuk urusin boy-nya, satpamnya, dan supir-supirnya. Mereka banyak yang sudah senior, ada beberapa yang mau pensiun. Saya diminta untuk ngajarin mereka gimana cara hidup setelah pensiun. Nah, saya kan pikir, wah ini ketemu sama orang-orang yang ya office boy, office girl, office mamam gitu lah. Salah satu di antara namanya Mbak Rusmi. Salah satu nama Mbak Rusmi, saya kaget. Ternyata Mbak Rusmi itu tidak ngerti namanya perencanaan keuangan, dia nggak ngerti istilah, tapi yang dikerjakan persis seperti itu. Ya. Jadi setelah ketemu saya jadi sampai keluar air mata. Saya bilang, aduh subhanallah bisa ada orang yang seperti ini, siapa yang nyangka gitu. Nah, jadi Mbak Rusmi itu setiap dia terima gaji, dia nggak pernah lihat uang masuknya berapa, nggak mau lihat ya. Dia ambil sesuai dengan apa yang dia butuhkan saja. Dia tidak mau tergoda. Gitu. Terus menerus suaminya juga bekerja, dia juga bekerja. Ya, anaknya ada 2 waktu itu. Terus kemudian saya tanya, anaknya di mana? Kuliah sekarang, kuliahnya di Perbanas dan aktif membantu usaha keluarga. Dia punya usaha waktu itu beli pakaian dari mana dibawa ke sana gitu. Ya. Terus saya tanya, gimana sekarang rencana pensiun? Alhamdulillah rumah sendiri. Wah senang saya itu. Kemudian dia bilang, tapi saya juga punya kontrakan Pak. Yang benar saya bilang kontrakan, punya kos-kosan. Wah asik banget gitu. Terus dia bilang, saya tanya, uang pesangon ini yang kira-kira sekitar 400 juta apa? Dia pengen membeli tanah. Kenapa? Dia sudah nyoba berkebun hidroponik dan Mangsik Hatta Raja dia juga punya tanaman hias. Keren-keren dikasih nama saya fotonya. Waduh gaya banget. Siapa yang nyangka Mbak Rusmi yang kerjanya beresin WC segala macam, nganterin minuman buat orang-orang di kantor itu, tapi ternyata dia udah siap segala macam. Jadi dia lebih siap dari kebanyakan kita untuk itu. Waduh. Betul-betul. Sampai sekarang saya tiap ingat ngomong sama dia tuh saya keluar air mata karena ini sangat menyenangkan sekali. Yang kedua, Pak Warji ini. Ini Pak Warji ini penjual daun singkong sampai hasil kebun di Kota Bogor. Saya kan suka lari di Bogor juga. Salah teman yang kenal, katanya Pak Warji ini beli. Setelah beli,
Terus sama saya bilang nih, Pak Warji udah pernah umroh? Yang bener Pak, saya bilang gitu. Iya, dia bilang, dan saya umroh yang pakai 26 juta. Wah, asik. Dibayarin siapa? Oh, enggak. Nabung. Nabung dari mana? Ternyata dia ngumpulin dari uang, nabung dari uang-uangnya dia selama dia bekerja, dia sudah punya usaha sembako. Jadi istrinya itu di rumah usahanya sembako. Terus dia punya 4 rumah untuk kontrakan dan kos-kosan. Dia udah punya kebun 4.000 meter persegi, nanamin singkong pisang. Setiap bulan dari hasil itu bisa nabung 2-5 juta. Dan dia ngapain Kang masih jualan singkong gini? Ah ini mah buat iseng aja, saya pengen mengingat terus apa yang usaha dulu, biar saya tetap seperti dulu, nggak punya pengen macam-macam, dia bilang. Wah gila, bayangin dia ngomong gitu, aku terusnya aku malu banget waktu dia ngomong gitu. Wah gila nih, dia sama gue bagusan dia kemana-mana. Saya tanya, pernah minjem uang nggak? Nggak mau, dia bilang nggak boleh itu kan, dia bilang itu haram minjem ada bunganya. Waduh, rajin bayar zakat, rajin sedekah. Waktu pandemi gimana? Ya tetangganya dikasih, selain kasih sedekah, diajakin untuk bertanam untuk kebunnya dia. Wah, dia betul-betul sudah merdeka finansial. Benar-benar nggak diduga. Nah, sekarang kita akan ngomong binary finansial secara syariah. Karena itu saya akan mulai dengan syariah itu seperti apa. Ya. Ini bukan dari saya, ini dari Imam Ghazali. Gambarnya mungkin seperti ini, saya nggak tahu, saya ambil itu. Imam Ghazali bilang ada 4 level dari ilmu. Ilmu yang pertama ilmu syariat, itu ilmu pengetahuan dan tentuan hukum Allah. Dan kita mulai bisa menjalankannya. Setelah jalan, namanya tarekat. Tarekat itu tarik jalan. Kita terapkan. Kalau kita dapat sungguh-sungguh, kita akan dapat pemahaman hakikatnya, maknanya. Nah, kalau sampai di hakikat, nanti akan muncul, ini semua kenapa dapatnya? Dapatnya dari Allah. Jadi kita akan sampai ke marifat. Marifat itu cinta sama Allah. Kita semua, ya termasuk Titah juga, waktu menikah itu kan cinta sama calonnya kan, disuruh apa dikerjain kan, demi cinta dikerjakan itu semua. Bayangin, kalau sama kita cinta sama Allah, apapun yang Allah minta, Allah tunjukin atau perintahkan, kita jalankan. Jadi ilmu syariah itu kalau sampai di marifat, udah nggak ada ceritanya tuh. Udah nggak ada ceritanya. Melakukan itu bukan karena pengen dapat sesuatu, tapi karena cinta sama Allah. Nah, syariat harus seperti itu. Nah, tadi yang Kang Didi bilang, sayangnya sebagian besar pelaku itu baru di level syariat dulu, ketarikat sedikit, turun lagi ke syariat. Nggak maju-maju, nggak ngerti hakikatnya. Kemarin Kang Didi nanyain soal bunga, saya bilang itu salah. Orang bilang riba itu bunga, itu salah pengertian. Riba itu, kalau di ayatnya bilang, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Apa yang terjadi jual beli? Waktu jual beli itu, si penjual sama si pembeli sama-sama senang. Katakan adalah seseorang jualan aqua Rp500. Waktu dia jual pasti dia untung kan? Yang beli senang nggak? Senang. Masa untung juga. Jadi transaksi di mana dua pihak sama-sama untung. Itu yang dinamakan sama antarodin minkum, saling itu di antara kamu. Nah, kemudian apa yang bikin riba? Di ayat itu, yang terakhir dia bilang itu. Bila kamu tinggalkan sisa riba, bagimu sisa hartamu, ya, dan kamu tidak berlaku zolim, tidak berlaku zolim. Jadi riba itu yang membuat zolim. Jadi Kang Didik, kalau bank menerapkan bunga kepada peminjamnya, tidak mikirin peminjam itu untung apa enggak mikirin itu namanya zolim, nggak benar. Kita kalau naruh uang, biarin aja banknya zolim sama nasabah, kita ikut-ikutan zolim, ke bawah zolim. Gitu. Jadi itu syariah itu sebenarnya soal itu harus paham sampai ke hakikatnya, ya. Walaupun mungkin nggak sampai ke marifat nggak apa-apa, mending harus tahu hakikatnya. Kemudian kalau merdeka finansial gimana caranya secara syariah? Ada 3 bagian. Pertama kita tahu dulu kita tuh siapa sih? Kenapa sih kita ada di dunia? Kenapa kita dilahirkan? Kenapa kita ini sekarang ketemu di Portugal? Ya, 48 tahun lalu kita jadi putra-putri Indonesia terbaik. Kenapa? Ada sesuatu di situ. Kemudian setelah itu kita tahu juga. Kalau orang namanya kaya bahagia, tadi ditanyain, kita rumuskan kaya bahagia. Namanya kaya seperti apa sih? Kapan kita kaya? Kapan kita bahagia? Nah, karena ini masalah finansial, kita ngomong juga, kalau uang itu diberikan kepada kita dalam bentuk rezeki, sebenarnya penghasilan itu atau rezeki itu untuk apa? Hak apa saja yang ada pada rezeki tersebut? Itu yang harus kita bahas waktu kita ngomong tentang merdeka finansial. Oke? Nah, tujuan syariah ini dari bahasa Arabnya namanya maqasid syariah. Tujuannya yang paling pertama, yang paling bawah, kalau kita pernah tahu
Maslow, Hierarchy of Needs. Ini seperti itu, tapi jauh lebih hebat. Dan sudah ditulis ratusan tahun sebelum Maslow. Ya. Pertama, kita harus memperoleh atau menjaga harta yang kita perlu. Apa kita perlu itu? Karena harta itu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan lebih tinggi. Yang kedua, menjaga kelangsungan dari orang tua kita, nasab dari orang tua kita, atau nasel, keturunan kita. Jadi, anak-anak, teman-teman, atau kita yang pernah menjadi generasi sandwich, ngurusin orang tua sama ngurus anak, harusnya bukan bersedih, harus berbahagia. Kenapa? Karena itu kita diberi kesempatan menjalankan hal ini dengan lengkap. Kalau orang tua nggak perlu kita urus tersebut sebenarnya. Nah, setelah ngurusin keluarga, dengan harta kita ngurusin keluarga, baik ke bapak maupun ke saudara, anak-anak kita, mantu, cucu, kemudian kita jaga akal. Kita ini ada di Portugal ini, kita banyak banget di antara kita jaga akal. Akal itu termasuk jangan sampai kita ngomong-ngomong yang hoax. Akalnya nggak mau dipakai itu. Jadi harus punya kepandaian, kecerdasan, kemampuan mengetahui. Nah, akal ini dipakai untuk menjaga kehidupan. Masa pandemi kita merasakan sekali nih. Pakai akal dong, masa lu nggak mau diituin gimana macam, nggak mau pakai masker, nggak mau vaksin. Nah, itu akan menjaga kehidupan. Nah, setelah kita bisa menjaga kehidupan, kita akan paham siapa yang memberikan kehidupan tersebut, sehingga namanya keimanan kita akan terjaga. Jadi yang paling tinggi di atas itu keimanan, bukannya pelampiasan daripada kemampuan kita. Nggak gitu, itu salah sekali. Maslow itu salah sekali. Kemudian bagaimana kita kaya bahagia? Ada ayat di sana di Al-Quran yang dikirimkan kepada Nabi Adam yang menyatakan, Nabi Adam Siti Hawa, kamu berdua jangan sampai tergoda oleh Syaitan. Itu musuh nyata bagimu. Nah, kenapa? Kalau kamu tergoda, kamu keluar dari surga. Sedangkan di surga, pertama, kamu tidak kelaparan. Kedua, kamu tidak telanjang. Ketiga, tidak dahaga. Yang keempat, tidak terkena panas tuha. Apa ini? Kelaparan itu adalah makan minum. Ya. Jadi kebutuhan dasar dari makhluk. Kalau orang hanya baru tingkat kelaparan, baru tingkat makhluk. Dia. Sama binatang, nggak ada bedanya. Yang kedua di atasnya adalah tidak telanjang. Itu kebutuhan norma. Kita menutup aurat itu adalah kebutuhan norma. Makhluk sosial. Jadi kalau orang yang nggak menutupin aurat, dia juga bukan manusia. Gitu. Nah, di atas aurat dan telanjang itu ada yang namanya dahaga. Dahaga itu bukan dahaga minum loh ternyata. Dahaga itu dahaga kebutuhan jiwa, diakui, dicintai, dihargai, dihormati. Ya. Kita yang sudah umuran sekarang ini kadang-kadang ketemu sama anak kita, sama mantu kita, sama cucu kita, suka kesel juga kan. Aduh, gua dulu gini-gini, sekarang gua nggak dihormati, nggak dihargai. Dahaga kita tuh tidak terpuaskan kalau anak-anak kita tidak menghargai kita. Nah, yang keempat, ini agak susah waktu saya baca, saya agak bingung nih maksudnya apa. Ternyata setelah saya pelajari, karena saya suka lari segala macam, suka golf juga, hanya karena kena matahari, kita bisa sakit, bisa kanker, bisa macam-macam gitu. Jadi segala sesuatu itu ada batasnya. Nggak ada yang bilang nggak ada batasnya. Semua kebutuhan manusia ada batasnya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, jadi kalau kita tidak menghadiri itu, kita akan tergoda oleh setan, kita akan keluar dari surga. Jadi kalau kita mau bahagia di surga, empat hal ini kita perhatikan. Oke. Nah, berikutnya, rezeki. Rezeki buat apa? Ya. Pertama, di dalam rezeki itu ada hak orang lain, baik yang meminta atau tidak meminta. Dan yang serunya lagi, semakin saya tua, ternyata hak orang lain termasuk hak dari orang tua kita loh. Hak dari saudara kita, ada itu. Jadi itu yang pertama kita keluarkan. Nah, sekarang kenapa yang pertama keluarkan? Kalau kita keluarkan, itu kan perintah dari Allah. Berarti kita bersyukur dikasih rezeki, kita jalankan perintah Allah. Dan Allah bilang, kalau kamu bersyukur akan nikmatku, akan aku beri lebih. Jadi dijanjikan sama yang paling maha kuasa, yang paling segala-galanya, janjikan. Kita keluarin 1/40 dari harta kita buat ini, dibalikin berkali-kali lipat. Ya. Minimum 7 kali lipat, bisa-bisa lebih lagi. Saya nggak punya kemampuan untuk menghitung itu. Jadi ngapain kita nggak keluarin? Pertama, kalau nggak keluarin kita dibilang tidak bersyukur, siksa yang sangat pedih, rugi banget. Kita keluarin cuma 1/40-nya banyak banget. Gitu. Yang kedua, hak masa susah. Ini waktu kemarin pandemi banyak banget yang ngerasain tuh. Aduh, mendadak nggak punya penghasilan, nggak ada punya ini, uangnya nggak cukup, segala macam. Padahal di Al-Quran ada cerita tuh tentang 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Kenapa 7? Bayangin,
Kalau Anda 7 periode berturut-turut selalu menang, golf 7 tahun berturut-turut menang, ya, merasa jago nggak? Merasa hebat banget kan? Jadi lupa bahwa itu semua datang dari Allah. Lupa. Kemudian kalau Anda kena 7 kali, susah terus. 7 kali terus susah. 3 kali, 4 kali masih berdoa, nggak dapat jawaban juga. Masih susah lagi, susah lagi. Sampai 7 kali mungkin Anda bilang, wah ini Allah nggak ada nih, gue minta berkali-kali, gue nggak dikasih. Nah, jadi hak masa susah itu harus kita siapin. Baru hak masa kini. Nah, hak masa kini kita harus ingat, ada di dalamnya hak masa depan. Jadi karena itu di sini, dari hak masa kini, masa susah, itu mendorong hak masa depan. Sedangkan dari orang lain mendorong hak masyarakat. Hak masyarakat itu salah satu di antaranya, kalau kita punya usaha, kita buat orang-orang mau bekerja buat kita. Dan kita bayar upah mereka sebelum keringat mereka kering. Nah, itu hak masyarakat. Dan kita lakukan itu, kita akan menolong diri kita sendiri. Kenapa? Kalau masyarakatnya bagus, semua orang baik, maka hidup kita akan mudah. Kita nggak akan ditipu orang, kita nggak dikerjain orang, ya kan? Anak-anak kita, cucu kita akan hidupnya di dalam masyarakat yang baik. Diri sendiri. Akhirnya anak-anak cucu bisa sukses, kita juga kalau nggak punya uang ditolong sama mereka. Ini semua satu kesatuan, satu bagian. Dimulai dari hak orang lain, hak masa susah, hak masih dijalankan semuanya, biar ada masa depan, hak masyarakat. Itu prinsip dasar dari Syariah yang saya kira yang kemarin Gabi bilang ini universal. Ini nggak ngomong tentang hidayah. Kenapa kamu beragama Islam, agama Kristen segala macam, itu kan hidayah. Nggak ngomong dia manusia, kamu harus seperti apa. Itulah syariah. Nah sayangnya ya yang sampai ke taraf hakikat sama ma'rifat nggak terlalu banyak sih. Nah jadi hakikat dari merdeka finansial sebetulnya adalah mencapai keseimbangan dari kebutuhan hidup dan penghasilan. Ini waktu kita ke Camp Bravo ini, di sana kita lihat, aduh, dunia luas banget. Jadi kita tahu kebutuhan hidup kita tuh ada batasnya, tidak akan sembarangan, gitu. Ya. Nah, kemudian, kemudian faktor penentunya apa? Merdeka finansial. Pertama, diversifikasi dari sumber penghasilan. Ya. Kita sekarang ini udah umur segini, dulu kita punya uang, punya penghasilan segala macam, ada yang investasi katakanlah di investasi keuangan, kemudian investasi di dalam harta seperti tanah segala macam rumah. Terakhir kita harusnya investasi di dalam kemampuan kita. Jadi trisula daripada investasi ini yang akan bantu kita di umur sekian. Dan saya ini alhamdulillah diberi sama Allah karunia pengetahuan. Jadi sekarang sumber penghasilan saya itu dari ngomong-ngomong begini, dari bantuin orang, ngasih konsultasi, dapat duit banyak gitu. Saya dikasih kemampuan, saya bisa bantu teman saya, termasuk bos gue namanya Sony Purnara, bisa dapat. Gue sampai sekarang juga masih dibantuin Sony Purnara. Itu semua Allah yang atur di sini. Karena itu kita harus punya kemampuan mengendali biaya hidup kita, jangan berlebihan. Naik pesawat ekonomi juga tenang-tenang aja, Jakarta sampai ke San Francisco ekonomi ya biasa-biasa aja, hotel yang ekonomi juga biasa aja. Kenapa? Itu kan sudah cukup buat kita hidup. Nah, karena itu masalah masa bersyukur dan masa bahagia. Memang betul, money don't buy happiness, but if you spend all your money carelessly, then you. Oke. Sekarang gimana? Ukuran mereka finansial. Nah, ini kalau kita ngomong di golf itu gimana ukurannya? Swing yang bagus, gimana chip yang bagus, segala macam. Wah, saya kalau udah main 16 hole sesudahnya udah ngaco, udah nggak kuat ya. Tapi suruh lari 20 kilo, 40 kilo masih berani. Jadi mendingan suruh lari daripada suruh golf 18 hole. Nah, di sini cuma ada 8 hole, 8 huruf ya. Untung Kang Didik cuma bilang jadi Xiaolim, bukan ngomong Jai Huacat ya. Parah gua Jai Huacat. Pertama, kita punya penghasilan cukup untuk menikmati hidup. Nah, kata-kata cukup ini akan sangat penting. Di mana sih cukup? Karena itu yang kedua, menemani yang pertama harus punya kemampuan mengatur pengeluaran sesuai penghasilan. Di sini kita ngomong tentang alokasi penghasilan segala macam di perencanaan keuangan. Itu yang pertama. Penghasilan cukup buat mengaturnya. Terus yang bagian berikutnya adalah harus selalu siap untuk zakat, dana darurat, dan proteksi atas biaya kesehatan. Ya. Kita sekarang yang udah umur segini kerasain banget tuh biaya kesehatan tuh, waduh, bisa nggak perlu-perluan. Ya. Saya tuh beruntung loh.
Saya kan kerjanya kan bukan di pemerintah, di swasta sana kiri. Yang terakhir dikasih sama almarhum Sugiarto dapat apa di Jamsostek. Walaupun hanya 2 tahun, ternyata ada hal yang bagus di sana. Ternyata di sana direktur atau teman utama itu seumur hidup ditanggung kesehatannya. Jadi gua keluar dari Jamsostek, akhirnya gua tahu, oh ini jalan buat gua dapetin apa asuransi kesehatan yang seluruh umur hidup tanpa bayar. Jadi bersyukur banget, walaupun cuma 2 tahun di sana, gue bersyukur banget sampai sekarang gue masih menikmati. Gitu. Nah kemudian yang nomor 4, bebas dari hutang untuk menikmati hidup. Ini maksudnya kartu kredit itu bukan buat berhutang masa depan, bukan. Kartu kredit itu hanya buat alat pembayaran saja. Jadi kita tidak boleh mengambil hak masa depan untuk masa kini. Kalau kita makan hari ini, bayar tiket pesawat hari ini, kita beli apa hari ini yang kita buat kita konsumsi, bayarnya nyicil 6 bulan ke depan, maka hak untuk masa depan kita ambil di hari ini. Itu kebalik, nggak boleh begitu. Nah, yang kelima di sini, ini bukan buat kita, buat yang lebih muda dari kita. Kalau kita punya kebutuhan, punya rumah, punya mobil, boleh, tapi harus batasnya. Mobil itu maksimum 5 tahun, motor maksimum 3 tahun. Kalau rumah maksimum sampai umur 40. Kalau umur di atas 40 masih belum punya rumah, berarti kita ada yang salah di kita. Nah, yang nomor 6 itu bagaimana kita proteksi atas sumber penghasilan utama. Ya, jadi kalau saya sebagai contoh ya, kan di rumah saya sumber penghasilan utama, istri saya nggak bekerja. Waktu anak saya yang terakhir masih belum menikah, saya ambil asuransi. Orang nanya, ngapain Pak Iwan umur saya masih belum? Saya bilang anak saya yang ketiga belum menikah. Saya nggak tahu apakah dia akan menikah sebelum saya meninggal atau sudah saya meninggal gitu. Kalau sudah saya meninggal kan harus ada uang. Jadi saya ambil asuransi untuk biaya dia menikah. Gitu. Setelah dia menikah, saya terusin asuransi itu untuk tambahan uang buat istri saya kalau saya meninggal duluan. Nah, itu semua adalah bukti bahwa kita cinta sama yang Allah berikan kepada kita. Jadi keluar uang sekian juta setiap bulan buat bayar premi tidak terasa. Kenapa? Itu bagian daripada rasa cinta kita. Gitu. Nah, yang ketujuh, kita harus punya penghasilan aktif maupun pasif. Di masa sekarang saya nyebut penghasilan mandiri. Jadi kita mandiri, artinya kita bisa kerja sendiri. Kita nggak usah pakai orang lain, nggak usah pakai harta, nggak usah macam-macam, jalan. Gitu. Nah, hingga akhirnya di yang ke-8, sumber penghasilan risiko ekonomi suatu tempat, yang lain sejalan. Oke. Sekarang bagaimana kita lihat jurusnya? Ini, 8 jurusnya ini. Jadi kita mulai dengan financial plan. Kemudian kita berjalan, plan tersebut harus disiplin dalam alokasi. Jangan sampai kita sembarangan alokasi. Lihat tadi Pak Warji itu, dia disiplin banget tuh, ya. Dia punya tabungan jalan terus gitu. Kemudian habis itu harus di dalam proteksi daripada financial risk. Jadi punya utang hati-hati, jangan sampai utang buat konsumsi berpanjang-panjang. Utang buat motor, mobil ada waktunya, buat rumah juga ada waktunya. Nah, itu masuk di dalam berikutnya nih, freedom of debt. Ya, jadi financial risk kita proteksi, ada freedom of debt-nya. Nah, kalau ini semua sudah kita jalani, maka keluarga kita sudah aman. Jadi dari mal dan nasal sama nasab udah beres. Kita pakai akal kita. Akal kita harus punya nih diversifikasi daripada sumber penghasilan. Mulai dari financial asset dulu. Ini paling mudah, paling banyak aturan-aturannya. Jadi kita terlindungi. Kemudian kedua physical asset. Kenapa? Ini yang paling selalu pakai orang perlukan. Sesuatu yang fisik termasuk namanya real estate itu sangat diperlukan. Baru terakhir kita kembangkan kemampuan kita. Jadi sampai umur berapapun kita harus selalu berusaha belajar terus. Sehingga kita bisa masuk yang terakhir di sini adalah namanya caring and sharing. Nah, ini yang terjadi sekarang. Namanya sharing ekonomi. Contohnya sederhana aja. Garuda sama Traveloka. Sekarang value tinggian Traveloka kemana-mana. Padahal Traveloka cuma bagian sharing doang. Dia nggak punya pesawat, dia nggak punya hotel, dia nggak punya macam-macam. Ya. Garuda punya pesawat, punya pilot, punya suara, dan segala macam. Tapi value-nya jatuh gara-gara apa? Dia tidak bisa terbang. Nah, jadi kita lihat satu persatu jurusnya. Jurus yang pertama kita ngomong tentang perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini, kita udah di sini, bos. Kita udah 66, 67, 68. Nggak tahu kita berapa tahun lagi hidup ya. Tapi anak kita, teman-teman kita yang lain mungkin ada masih bawah itu. Jadi kita lihat ini pergerakannya. Nah, dalam setiap tahapan sebetulnya ada tujuan.
refleksilah. Waktu kita masih umur di bawah 40. Kita mikir apa sih? Apakah kita mikir saya umur 75 mau seperti apa? Enggak. Paling-paling kita mikir umur 60 mau gimana. Jadi tujuan hidup kita sampai umur 60 dulu. Dan setelah kita bertambah umur 50, 55, kita lihat lagi mungkin kita hidup sampai umur 70 dan seterusnya. Nah, sekarang saya gara-gara ayah saya meninggalnya umur 85, saya mikir, wah jangan gue sampai umur 85. Gimana tetap sehat, tetap punya uang untuk hidup sampai umur 85 dengan baik, tetap waras gitu. Nah, itu diperlukan sekali. Nah, waktu kita di sini ya. Jadi mulai dengan financial plan, rencana keuangan, financial plan diperlukan macam-macam tujuan keuangan. Tujuan keuangan sehingga tujuan keuangan itu selalu sangat pribadi dan selalu ada tahapan dalam tujuan keuangan karena sesuai dengan perubahan dari kondisi keluarga, kondisi sosial, gaya hidup. Nah, cara ngelihatnya dengan setiap tahap seperti ini. Kita bikin namanya financial check-up, kita cek dulu harta kita ada berapa, utang kita seperti apa, kemudian ke depan ini kita dapat uang dari mana nih selama masih periode ini. Nah, tujuan kita apa di sini? Tujuan keuangannya. Nah, sesudah berjalan, kita buat check up lagi. Tercapai apa enggak? Jadi, dengan cara ini kita berjalan. Dan pilihan investasinya tergantung pada sumber dana pada awal, tambahan dana pada pencapaian, sama di sini. Nah, sebagian besar kita di sini sekarang udah mungkin nggak punya tambahan dana mungkin. Malah ngambil dari harta. Nggak salah juga. Memang pada waktunya. Tapi harus hati-hati, lihat-lihat. Kira-kira napasnya ke depan berapa lama. Maka saya bilang kan, life is an ultramarathon. Kayak anak-anak ITB yang lari. Ya, grup kita kan juga ada yang lari itu kemarin tuh Jakarta-Bandung gitu kan. Ya, ada Iping, ada Vicky segala macam, Sabta juga ikut semua. Banyak banget yang ikut kan, lari ke sana. Nah itu kita lihat seberjauh gitu. Harus jaga napas ya, jangan sampai napasnya habis sebelum sampai di tujuannya gitu. Dan kita semua nggak tahu kan tujuan kita umur berapa, nggak ada yang tahu di sini. Buntut kita di umur berapa, nggak ada yang tahu. Tapi kita punya tahapan. Ya udahlah, siapin buat 5 tahun ke depan gitu. Ya, 5 tahun lewat, bikin lagi 5 tahun ke depan lagi dan seterusnya. Oke. Nah, dari situ, dari kita punya tujuan hidup dan tujuan keuangan tersebut, kita harus disiplin dalam alokasi. Jadi sekarang dapat uang dipakai buat apa? Nah, di sini saya mau sampaikan teman-teman bahwa yang namanya inamal usri yusra itu betul-betul ada terjadi. Satu contoh sederhana nih, saya kemarin juga cerita. Anak saya yang ketiga itu kan sebentar lagi akan ulang tahun. Hari Jumat kemarin sama istri saya ngobrol, "Mah, ini buat ulang tahun kita kasih apa?" Dia kasih gini-gini. Cuma harganya lumayan juga mahal. Ya udah nggak apa-apa. Uang dari mana? Wah, papa belum tahu uang dari mana. Bisa ngambil dari tabungan semacam-macam. Jangan ambil tabungan dong. Ya udahlah. Insya Allah nanti ada uang masuk. Nah, habis ngomong gitu, tahu-tahu anak saya yang kedua, di rumah sebelah saya, bilang, waduh, si ini pembantunya ada masalah. Anaknya daerah Serang itu ada sesuatu masalah harus diambil, dipindahin ke Serpong. Ya pergi hari ini. Waduh. Terus anak saya bilang, wah, Pak, saya lagi nggak pegang duit nih. Saya diam aja, saya nggak punya ribut. Saya jalan ke ATM, ambil duit, nggak bilang sama anak saya, langsung kasih sama si ini. Ini ya buat kamu berbulan berapa kasih berangkat. Istri saya bilang, wah uangnya berkurang, belum pertama udah berkurang. Udah tenang aja. Abis ngomong gitu, ada SMS masuk, WA masuk. Pak Iwan mau nggak Pak Iwan ngomong tentang jaminan sosial syariah? Saya tanya, siapa yang manggil? Ibu Dirjen. Wah, Ibu Dirjen tahu dari mana gitu. Tamunya apa ternyata? Pas itu terjadi. Ibu Dirjen itu 25-30 tahun yang lalu di tempatnya Didit Indra Cahya, Redekon, dia kerja di sana, saya juga bantuin di sana. Jadi dia masih ingat. Bayangin orang 20 tahun dia ingat. Dia panggil saya. Selesai acara, pulang saya tanda tangan, terima amplop, sampai di mobil saya buka amplopnya. Amplopnya itu uangnya persis seperti yang dibutuhkan buat ulang tahun anak saya, ditambah uang saya kasih sama si Yeni. Saya mau nanya, siapa yang ngatur itu? Nggak ada cerita yang ngatur itu. Yang ngatur Allah. Jadi rezeki itu datang gara-gara apa? Gua siapin hak orang lain. Gua siapin hak masa susah. Dikasih hak masa kini sama Allah. Langsung gratis gitu aja. Aduh, gimana? Di mobil aku kayak biasa, emang anaknya sering nangis, tapi jadi nangis di mobil. Supir gue bingung, kenapa nih papanya nangis? Dia bilang, dapat itu. Jadi di sini ini
disiplin alokasi harus ada, tetapi juga harus lihat kalau ada untuk masalah susah, bantu aja lah. Jangan khawatir, nanti akan ada datang dari mana nggak tahu lah. Yang penting ya jangan lupa berdoa gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini jurus ketiga, keuangan ya. Usaha bisa tutup, kita investasi bisa juga rugi segala macam. Dan ini semua harus kita siapkan. Jadi proteksi itu bukan cari untung loh. Proteksi itu untuk menghindari rugi yang berlebihan. Sama seperti kita bawa ban serep, sama seperti kita pakai safety belt, sama seperti kita divaksin. Itu untuk mencegah bila terkena masalah, kita tidak akan segera rugi. Walaupun masih ada ruginya, tapi tidak terlalu besar. Gitu. Nah, memang proteksi bisa komunikasikan dengan investasi. Itu boleh, bukan nggak boleh. Tapi jangan dibalik. Jangan investasi itu untuk proteksi, jangan. Gitu. Jadi proteksi ya proteksi, investasi ya investasi. Oke. Nah, berikutnya yang tentang utang nih, freedom of debt. Ini bilang mana anak kita nih. Nah, pokoknya kamu kalau pakai kartu kredit segala macam hanya untuk yang kamu makan saat ini dan langsung dibayar. Jangan ambil cicilan 6 bulan, 12 bulan walaupun tanpa bunga. Itu bahaya itu, ya. Terus kemudian kalau untuk rumah segala macam saya bilang tadi umur 40 harus sudah lunas. Kalau buat mobil maksimal 5 tahun lunas segala macam. Untuk usaha utang boleh bukan nggak boleh. Tapi harus maksimum 30% daripada harta bersih yang kita miliki. Jangan sampai seluruh harta diagunkan untuk rumah itu, untuk usaha tersebut. Wah, bahaya banget ke anak-anak kita. Kita udah lewat masanya dari sini, ya. Jangan kita ikutan, ya. Ikutan kebangetan. Nah. Kita lewat, tapi anak-anak kita kasih. Kenapa kalau anak-anak kita bisa menjaga diri dengan baik, paling enggak kita tidak perlu sampai terlalu lama ngurusin mereka. Nah, kalau mereka ternyata bisa kemudian ngurusin kita, kan alhamdulillah. Kita beruntung mendidik anak yang baik, dapat pahala dari Allah, mendidik anak yang baik. Anak itu beruntung bisa membantu orang tuanya, dapat pahala juga. Jadi dua-duanya sama-sama dapat pahala, kan untung banget ya. Nah, berikutnya financial asset. Ini ya macam-macam lah, ada namanya reksadana sekian. Tapi paling kita punya untuk dana darurat. Jadi umur segini mau nggak mau kita harus punya suatu tabungan untuk hidup kita. Ya, jangan dipegang-pegang kecuali dalam kondisi emergensi. Jadi kayak seperti ban serep jangan dipakai-pakai buat macam-macam lah gitu. Ya. Dan setelah umur 55 kita sekarang ini sudah umur 65 lebih. Untuk kemudian selama 12 sampai 24 bulan dalam aset alternatif liquid. Harus punya itu. Kalau nggak punya, ya cari jalan. Ya, artinya harta kita siapkan nih. Kalau perlu kita harus jual harta ini untuk menutup itu. Kita udah siap dari sekarang. Jangan sampai kita nggak siap sehingga waktu terjadi kita sedih. Kita beli harta untuk kita pakai, untuk kemudian harta itu membantu kita. Jangan sampai kita jadi attach secara perasaan dengan harta itu kita nggak mau lepas. Ya. Ya lebih kecil nggak ada masalah. Gitu. Saya pernah nyoba waktu itu kebetulan rumah anak saya sedang direnovasi. Saya bilang sama anak saya, kamu pindah ke rumah papa aja deh. Papa mau kemana? Papa mau tinggal di apartemen. Yang mana? Itu yang hanya 1 kamar gitu. Dia bilang, kenapa? Ya udah sama mas coba di sana. Ternyata kita tinggal di apartemen yang kecil yang hanya 70 meter persegi, 1 kamar. Ya, itu enak loh. Berdua doang, kemana-mana pakai sana. Kita masak sesuai yang kita perluin, bahkan boleh kata nggak pernah masak nasi selalu beli biar jumlahnya tidak berlebihan dan nyaman, selalu berdua ngobrol sama sekali, enak banget. Udah itu apartemennya juga tingkatnya cukup tinggi, pemandangannya bagus. Kalau sore-sore kita minum kopi, minum teh sambil lihat itu, pagi-pagi kita jalan pagi, muter, aduh bahagia. Jadi ternyata hidup itu nggak perlu tempat yang besar-besar gitu. Jadi saya siap, apartemen kecil nggak ada masalah. Kita udah tahu cara hidup yang menyenangkan dengan tempat yang kecil itu nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi tadi bilang rumah utama harus luas itu harus punya. Di sini salah satu pentingnya adalah jangan kita boros dengan renovasi rumah. Saya juga bilang sama anak saya, sama orang-orang lain yang suka lari sama saya atau ketemu saya bilang jangan beli mobil yang aneh-aneh. Iwan dulu ke bawah beli mobil aneh-aneh. Hanya ada 5 di Jakarta, Om beli 1. Gaya, tapi tahu nggak sesudah itu mau dijual, nggak ada harganya, rugi gitu. Om Iwan dulu
tante ulang tahun beliin berlian yang berbentuknya, wah ada hati, ada yang bentuk macam-macam. Ternyata waktu dijual harganya jatuh, rugi. Jangan begitu. Tunjukkan kasih sayang dengan cara yang lain. Jangan pakai yang gituan. Itu batu boros namanya. Nah, saya sering ngomong sama orang-orang, belajar dari kegagalan orang lain, termasuk kegagalan saya. Agar apa? Anda bisa menghindari dari kegagalan. Kalau Anda belajar dari keberhasilan saya, belum pasti waktu Anda kerjakan akan berhasil, belum pasti. Orangnya beda, situasinya beda. Tapi gagal hampir pasti kalau nggak kita lakukan, orangnya gagal juga, sama gitu. Ya. Nah, terakhir ini empowerment asset. Gimana? Gaya hidup biar gimana harus kita lakukan. Jadi saya senang banget tuh waktu teman-teman akhirnya mau lari-larian, wah segala macam pada lari. Kemarin ada yang ikut lari 20 kilo 5 jam, biarin lah. Sabta marahin, jangan marahin, biarin aja. Yang penting kan mau. Itu bukan lari, itu jalan lah. Pakai jalan, pakai ngobrol, pakai. Tapi yang penting apa? Gaya hidup sehat yang menjadi kebiasaan kita. Nah, itu akan lebih mudah kita jaga kesehatan dan mengurangi biaya kesehatan, sehingga kita punya uang lebih banyak untuk hal yang menyenangkan yang lainnya. Nah, yang lain adalah ada 2, keahlian sama networking. Ya. Keahlian itu saya lihat potensinya. Selama kita kerja kemarin ini, selama kita minta berusaha atau bagian apa dari yang kita lakukan itu yang orang-orang suka. Bagian apa yang diapresiasi oleh orang. Nah, saya itu aset saya terbaik itu adalah mendidik orang. Banyak orang yang ngomongin bukan saya sebagai bosnya dia, tapi sebagai gurunya dia. Bahkan saya pernah dipanggil setelah saya selesai dari jam sostek, dipanggil sama Ari Sumarno di acara, dipanggil dia saya ke depan. Saya kaget ke depan, so gue udah bukan duduk lagi. Dia bilang, ini dulu guru saya waktu Suskapimnya Indra Cahaya bikin tuh yang di Semarang, saya ngajarin di sana. Susfi Sukamil, ini guru saya, dibilang, wah rasanya beda banget, dibilang begitu, ya kan, rasanya, waduh, guru ilmu dipakai sama dia bermanfaat, tambahan pahala di akhirat, wah enak banget gitu. Nah, orang lain masing-masing punya, Anda semua punya kemampuan itu, kita nggak tahu apa, semua pasti punya. Yang lain networking. Nah ini, Anda lihat, orang suka apa sih dari Anda? Dari cara Anda ngomong, gaya hidup Anda, pendapat Anda segala macam Anda sukai. Saya di sini agak kurang terus membuat orang senang, agak kurang. Tapi ya udahlah, yang kita punya, yang kita kembangkan aja. Yang kita nggak punya ya udah jangan marah. Itu kan Allah kan memberikan dengan yang sebaik buat kita. Jangan kita marah. Ya udah, memang kita bagusnya tempat yang lain ya udah. Bagusnya ngajar ya ngajar aja, nggak usah mau jadi orang populer segala macam, nggak usah, biasa aja lah gitu. Ya. Nah dari sini yang terakhir ini buat kita nih. Yang namanya sharing ekonomi sama caring ekonomi. Ini masa depan. Ya. Anda bisa bayangin, kebayang nggak dulu kita akan bikin ini nih Portugal Gathering kayak gini. Ya. Kemarin Aswin cerita macam-macam, wah canggih banget. Kenapa? Itu adalah sharing ekonomi sama caring ekonomi. Kenapa kita mau share? Kenapa orang pada mau share? Karena kita melihat bahwa ini sesuatu yang bagus, yang bisa dibuat orang lain. Kenapa kita itu? Karena dia care. Kita pengen teman-teman kita paham sehingga bisa menerapkannya. Nah, ini yang sangat penting sekali. Ke depan, siapa yang mikir bahwa kita bisa ngomong dengan pakai Zoom kayak ginian? Ya. Omi atau siapa yang sekarang yang ngurusin mau bersiap sampai jam 10 malam buat biar kita ngobrol-ngobrol. Ya, dia jadi tuan rumah yang baik untuk kita ngobrol-ngobrol. Itu semua di situ. Jadi teknologi itu, jadi Airbnb, Uber salah satu contoh yang menjalankan. Tapi yang lain banyak banget. Ya. Circular economy bukan hanya sekedar plastik dari untuk aqua ataupun itu mineral dipakai, bukan. Circular economy termasuk recycle dari baju. Anda kalau punya baju-baju, tolong dijaga baik-baik. Sesudah itu berikan kepada orang, dicuci dulu, dilipat, ditaruh di plastik. Kenapa? Orang itu akan menghargai barang itu, sehingga itu akan di-recycle, dipakai lagi. Gitu. Saya paling senang kalau lihat ketemu orang yang pakai baju atau kaos dari saya. Senang. Saya bahagia. Ya. Waktu pada Portugal mau jalan, gue taruh gitu. Pada ngambil, aduh, gue bahagia luar biasa. Jauh lebih bahagia daripada yang dapat kaos itu. Gue bahagia banget. Kenapa?
Ini sesuatu yang di rumah gua nggak pakai lagi, ada orang lain mau pakai. Kan bagus gitu. Nah, jadi kemampuan memanfaatkan harta itu bukan hanya harta-harta yang mahal, bukan. Di sharing itu banyak hal-hal yang sederhana ternyata berlaku. Saya punya teman anak saya yang kerjanya apa sekarang? Dia tuh ngumpulin baju-baju bekas, kemudian sama dia di recycle, didesain lagi. Jadi keren loh. Wah, gila nih. Batik Om jadi begini, keren banget gitu. Di caring itu. Sebelum pandemi, siapa yang kalau mau beli obat harus datang ke dokter dulu, terus ke apotek. Sekarang tinggal buka handphone, Halodoc, bisa tahu obatnya apaan, bisa tahu ininya, apa segala macam informasi tersebut berjalan. Ya. Pengumuman dana, kita bisa, super banget. Kita akan jalan dengan crowdfunding, wakaf segala macam. Proteksi risiko, asuransi syariah itu beda sama asuransi yang lain. Asuransi syariah itu adalah akadnya tolong-menolong. Jadi di sana kita menghibahkan uang kita untuk nolong orang lain yang kita tidak kenal. Di tempat lain, orang lain tidak kenal kita menghibahkan uangnya dia untuk nolong kita. Bayangin, kalau buat menjadi sesuatu yang besar, itu hebat sekali. Tapi sekarang orang kalau ngomong asuransi syariah apa? Asuransi biasa dikasih nama Islam, syariah. Terus dibilang investasinya yang tidak riba, jadi itu salah, itu cuma sebagian kecil. Yang paling besar adalah gimana kamu mengawali dengan kebaikan. Kamu berbuat baik sama orang lain, nanti orang lain berbuat baik sama kamu. Dan itu sudah diatur oleh sistem itu. Diatur sistem itu. Dan caranya hibah. Lepas hibah, saya serahkan. Dan hibah itu ya sama kayak kita hak orang lain, kita berikan orang itu. Nah, itu dapat pahala besar sekali. Jadi asuransi syariah ini kalau dijalanin bagus-bagus, aduh itu sebenarnya besar sekali. Sayangnya ya kayak tadi Kang Didik bilang, pada nggak ngerti sehingga akhirnya orang juga ya nggak berkurang. Belum lagi asuransi syariah digabung sama investasi. Asuransi kesehatan syariah investasi. Investasinya gagal, akibatnya apa iuran ataupun ini sharingnya berhenti, sakit, udah mati asuransinya. Marah dia. Katanya begini, ternyata apa yang ngasih yang jual nggak jelasin dengan benar. Akhirnya dia bilang, asuransi syariahnya jelek. Bukan asuransi yang jelek itu. Awak yang tak pandai menari, lantai dibilang berjungkit. Awaknya yang nggak pandai menari. Itu yang ngomongin nggak jelas, yang terimanya nggak jelas. Ya, oke. Nah, jadi slide terakhir ini, ada ini. Jadi 8 jurus pendidikan finansial secara syariah itu, dasarnya adalah maqasid syariah. Tujuan syariah dari Imam Ghazali. Yang dimulai dengan mal, ini kemudian nasab, akal, nafs, untuk menjaga din kita. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita berbakti mengabdi kepada Tuhan. Kita adalah abdi Tuhan, abdi Allah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk menjadi abdiku. Gitu. Dan kita abdi yang tinggikan, dijadikan khalifah di muka bumi. Disuruh membuatkan menyebarluaskan kemaslahatan seluruh dunia. Nah, kita mulai dengan financial plan, kita disiplin dalam alokasi, kita jaga risiko keuangan, dana darurat segala macam, termasuk tadi zakat itu sebenarnya risiko keuangan juga. Terus kemudian kita melepaskan diri dari debt. Debt memang perlu, tapi jangan terus-terusan. Kemudian kita siapkan menggunakan akal kita, sampai di sini kan keluarga kita sudah lindungi, kita siapin akal kita untuk melindungi manusia. Ya, ada 3, financial asset, physical asset, sama empowerment asset. Kemudian ini 3 kita pakai untuk sharing dan caring. Itu membantu manusia. Waktu kita membantu manusia, dunia makin bagus, makin baik, sehingga kita insya Allah dapat 2, ujroh sama ajrun. Ujroh itu upah di dunia, ajrun itu pahala di akhirat. Jadi kira-kira skenarionya, waktu di akhir hari terakhir tuh, hari pengadilan, si A datang. A bin B datang. Dihitung amalannya sama dosanya. Mungkin dosanya lebih banyak. Terus kemudian datang ke tambahan. Ini amalan tambahan apa? Dari ilmu yang bermanfaat, dari harta yang dipakai orang untuk hal kebaikan, segala macam itu. Ternyata jumlahnya banyak. Sehingga akhirnya yang tadinya harus masuk neraka jadi masuk surga. Wah, waktu itu Anda baru merasakan, untung dulu gua mau melakukan itu. Membuat mereka finansial dengan cara syariah. Nah, insya Allah atau mudah-mudahan ini semua berguna buat Anda sekalian. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.